Nathan Chuaon merupakan salah satu penggawa tim nasional Indonesia U23 yang tengah menjadi idola baru. Siapa sangka jika pesepak bola muda asal Belanda ini ternyata punya darah Semarang. Hal ini pun membuat banyak masyarakat penasaran dengan Chuaon. Nathal Noël Romeo Chuaon lahir pada tanggal 22 Desember 2001 di Rotterdam, Belanda. Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang kakek. Kakek Nathan Chuaon berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Tom Jan Marinus Haye adalah gelandang energik yang menjadi pilar penting dalam pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Haye lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 9 Februari 1995. Meskipun lahir di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui kakek dari Solo, Jawa Tengah, dan nenek dari Sulawesi Utara. Sedangkan Ragnar Uratmangun, kelahiran Oos, Belanda pada tanggal 21 Januari 1998, merupakan keturunan Maluku. Sang kakek lahir di Ambon. Nathan, Tom, dan Ragnar adalah gambaran bahwa ternyata banyak orang Indonesia yang menetap dalam suatu negara dan akhirnya juga menurunkan darah Indonesianya pada anak atau cucunya. Banyak faktor mereka pindah domisili, mulai dari tujuan mencari hidup yang lebih layak hingga faktor sejarah menyebabkan mereka terdampar di negeri orang. Hingga kini terdapat jutaan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Negara mana sajakah yang banyak memiliki keturunan Indonesia? Belanda. Belanda ialah salah satu negara Eropa yang banyak dihuni oleh orang Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Selain dari segi historis, di mana Belanda dulu merupakan penjajah Indonesia, faktor perbaikan ekonomi juga menjadi pendorong orang pribumi pindah ke sana. Dahulu banyak orang Indonesia tertarik untuk pindah ke negeri kincir angin lantaran mereka melihat tentara kompeni yang hidupnya sangat makmur. Tercatat lebih kurang 395.000 jiwa orang Indonesia ada di sana. Uniknya, sebagian besar orang Indonesia di sana adalah warga Maluku. Rata-rata mereka dulu adalah bekas atau keturunan para serdadu Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KNIL atau tentara kerajaan Hindia Belanda. Alasan politik mengapa dahulu banyak orang Maluku pindah ke Belanda adalah bermula dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal semula diharapkan Belanda adalah negara federasi Indonesia. Hal ini menimbulkan adanya ketegangan antara Indonesia dan Belanda di Maluku. Karena ketegangan itu, Belanda mengevakuasi tentara Maluku yang bekerja sebagai tentara Kenil ke Belanda bersama keluarganya pada tahun 1951 demi keamanan mereka. Sebanyak 12.500 orang Maluku pindah ke Belanda untuk sementara. Namun ternyata akhirnya menetap di Belanda selamanya hingga beranak cucu. Suriname. Sejarah kenapa banyak orang Indonesia, khususnya Jawa di Suriname, bermula pada periode 1890 hingga 1939, ketika sekitar 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname. Kebanyakan berasal dari Jawa Tengah, Surabaya, dan daerah-daerah dekat Batavia atau Jakarta. Migrasi orang Jawa ke Suriname saat itu terjadi setelah penghapusan perbudakan di negara Amerika Selatan. Mereka bermigrasi karena dikirim oleh pemerintah Belanda yang dulu masih menjajah Indonesia. Belanda dulu lama sekali bercokol di bumi Nusantara. Selain Indonesia, tentara kolonial itu juga memiliki tanah jajahan di Suriname. Guna memaksimalkan potensi negara kecil itu, pada tahun 1890, pemerintah kolonial Belanda mengimigrasikan orang Indonesia ke Suriname. Orang-orang Indonesia dikirim untuk menjadi buruh tani di sana, yang kebanyakan berasal dari etnis Jawa. Hanya 20 hingga 25% migran Jawa kembali ke kampung halamannya sebelum Perang Dunia Kedua. Sebagian besar imigran menetap secara permanen di Suriname. Meski jauh dari tanah kelahirannya, orang-orang Jawa Suriname tetap setia melestarikan budayanya sebagai identitas asal mereka. Kini ada sekitar 80.000 orang Suriname yang keturunan Indonesia atau tepatnya keturunan Jawa.
karena sejarahnya tersebut, negara ini ada yang menyebut sebagai adik kandung Indonesia. Kaledonia Baru. Pernah dengar negara Kaledonia Baru? Negara ini adalah negara wilayah otonomi Prancis di tengah Samudra Pasifik. Beberapa penduduk dari negara ini warganya merupakan suku asli Jawa. Saat Perang Dunia, Belanda dan Prancis mempunyai kerjasama dalam hal perekonomian. Saat itu Prancis membutuhkan banyak pekerja untuk pemberdayaan tanah di Kaledonia Baru. Dengan melalui perjanjian tersebut, Belanda mengirimkan masyarakat Jawa ke negara tersebut dan menjadikannya pekerja. Di tahun 1896, Kaledonia Baru kedatangan orang-orang dari Jawa. Migrasi orang Jawa ke wilayah itu ditandai dengan pengiriman sebanyak 170 orang oleh pemerintah kolonial Belanda atas kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah Prancis pada tanggal 16 Februari 1896. Gelombang pengiriman terjadi dalam kurun waktu 55 tahun, sejak 1896 hingga 1949. Sekitar 19.510 orang kuli dari Jawa dikirim dengan 87 kapal. Sebagian dari para pekerja itu memilih untuk menetap dan menikah dengan warga lokal. Berdasar sensus penduduk pada tahun 2019, ada sekitar 1,4% populasi di Kaledonia Baru atau sebanyak 3.789 orang adalah keturunan Indonesia, terutama suku Jawa. Hingga kini sebagian kecil masyarakat Kaledonia Baru masih fasih menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Madagaskar. Ada penelitian yang menyebutkan kesamaan DNA antara Madagaskar dengan Indonesia. Selama ini diketahui bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar berasal dari Indonesia. Namun mengingat bahwa jarak Indonesia dengan Madagaskar adalah sejauh 5.600 km, timbul pertanyaan bagaimana caranya warga Indonesia bisa sampai ke pulau ini. Akulturasi berawal sejak migrasi bahari dari Nusantara ke Madagaskar sekitar abad 6 sampai abad ke-8. Masyarakat Nusantara terbukti sebagai pelaut yang ulung dan tangguh, mampu mengarungi samudera nan luas meskipun teknologi masih terbatas pada zaman itu. Migrasi dari Nusantara yang diduga orang Banjar yang berlayar dari Kalimantan Selatan ke Madagaskar sekitar 1000 hingga 1200 tahun yang lalu, dan kemudian bercampur dengan orang yang datang dari Afrika Selatan. Perpaduan ini membentuk bangsa Malagasy, penghuni awal pulau Madagaskar. Saat ini banyak terdapat kesamaan mulai dari linguistik bahasa yang mirip dengan Melayu, Indonesia, dan Sanskerta. Itulah beberapa negara yang terdapat banyak keturunan orang Indonesia yang sudah lama menetap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.